فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumah Al-Baiquniyah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis Al-Mudraj. Al-Mudraj secara istilah definisinya adalah huwa ma ghayyira siyaqu isnadihi aw udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila fasl. Dia adalah hadis yang diubah bentuk atau pola isnadnya atau dimasukkan pada matanya yang bukan darinya tanpa pemisah. Ini makna atau definisi hadis al-mudraj. Dan mudraj terbagi menjadi dua. Idraj fil matan, yaitu dalam matan dan pada isnad. Jadi bukan hanya pada matan saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni, al-mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadhi ruwati tasalat. Mudraj dalam hadis adalah yang datang dari sebagian lafaz perawi kemudian bersambung dengan yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dinisbatkan darinya, sehingga yang tidak mengetahui mengira bahwasanya itu bagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang dinisbatkan kepadanya. Nah, zahir dari ucapan Imam Baiquni ini menunjukkan bahwasanya dari hanya idraj matan, tapi di sana juga ada namanya idraj fil isnad, yang masukkan pada sanad yang bukan dari sanadnya. Dan idraj fil matan, masuk dalam matan, itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama fi awalih, pada awal sanad, pada awal matan apa? Contohnya hadis Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah atau beliau meriwayatkan asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Diriwayatkan dengan lafaz sempurnakanlah wudu dan celakalah tumit-tumit dari api neraka. Di sini mudraj, yaitu lafaz asbigul wudu pada awal matan, sempurnakanlah wudu, itu dimasukkan dari min qaul Abi Hurairah, dari ucapan Abi Hurairah. Dari mana diketahui? Dari dalil selainnya, dari riwayat selainnya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qala asbigul wudu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil aqabi minan nar. Nah, dengan dalil atau riwayat selainnya memberikan perincian dan penjelasan, ternyata lafaz asbigul wudu itu dari Abi Hurairah, dan wailul lil aqabi minan nar itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam matan ini. Walaupun ada di sana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan wudu dan keutamaan dan anjuran untuk menyempurnakan wudu, tapi dalam sanad ini dan matan ini itu dari ucapan Abi Hurairah. Ucapan Abi Hurairah, asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil aqabi minan nar. Karena sungguh saya melihat atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ini contoh mudraj pada matan, pada awal matan. Jenis yang kedua fi wasatihi, yaitu pertengahan matan. Nah, sebenarnya hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah kita sebutkan sebelumnya, at-tahannuth huwa ta'abbud. Tahannuth ay wa huwa ta'abbud, yaitu beribadah
beberapa malam yang ditambah oleh Az-Zuhri sebentar lewat. Itu pada pertengahan matan. Dan pada akhir contohnya apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah secara marfu' di mana diriwayatkan lil abdil mamluk, dinisbatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil abdil mamluk ajran walladhi nafsi biyadi laula al jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Dan seorang budak, seorang hamba budak itu memiliki dua pahala. Ya, apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada pemimpinnya dan bersabar atas itu. Itu taat kepada sayyidnya, tuannya. Kemudian dilanjutkan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan jihad di jalan Allah, demikian haji serta berbakti kepada ibuku, niscaya saya senang untuk meninggal dalam keadaan mamluk, sebagai seorang budak. Lafaz walladzi nafsi biyadihi ila akhirih, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau lakukan jihad fisabilillah, berhaji dan berbakti kepada orang tuaku, kepada ibuku, saya suka untuk meninggal dalam keadaan sebagai budak. Ini mudraj. Dan terletak di akhir matan. Dalilnya ketika diucapkan wabirru ummi, dan berbakti kepada ibuku. Sementara Rasulullah SAW ketika itu telah meninggal, ibunya telah meninggal. Nah, sebelum beliau dewasa dan diutus sebagai Rasul. Dan ar-riq, demikian perbudakan, sebagai menjadi budak, itu ya tanafa ma'an nubuwah, tidak saling menafikan dengan nubuwah. Nah, tidak ada nabi dan tidak akan mungkin bisa dia menyampaikan risalah apabila dia sebagai budak. Sehingga di antara yang disebutkan bahwasanya hadis ini termasuk dari mudraj tambahan dengan alasan yang telah lewat. Dan ini termasuk dari ucapan Abu Hurairah Baik. Di antara sebab al-idraj yang pertama adalah al-ikhtibar, yaitu ingin menguji guru, menguji muridnya, atau murid menguji gurunya, atau sebaliknya. Dan di situ ada khilaf, ada yang mengingkari dan melarang, dan ada yang membolehkan apabila lil hajah, dengan syarat itu dan tidak disebar. Minha tafsir wa bayanil ma'ani. Di antaranya adalah penafsiran dan penjelasan makna-makna hadis. Sebentar lewat. At-tahannus wa huwa at-ta'abbud. Nah. Dan di antaranya waham wa qillati dhab. Sebabnya adalah kekeliruan, kealpaan, dan karena hafalan yang tidak kokoh. Nah, terkadang demikian timbul al-idraj. Dan diantaranya karena yaitu dia sengaja memasukkan hadis. Dia mendatangkan sabda Rasulullah SAW, kemudian ditambah, dia masukkan, dia selipkan ucapan dia, tambahan dari dia, dan ini ta'ammud, dan ini haram. Adapun karena khata', maka la itsma alaih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akan tetapi apabila dia sering dan terus terjatuh dalam hal itu, maka itu akan mencacatkan dobnya, kekuatan hafalannya, dan ini ta'nan, celaan pada sisi hafalan, su'ul hifz. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya hadis itu mudraj? Di antaranya adalah biwurudihi fi riwayatin munfasilah, yaitu datang riwayat lain
menjelaskan bahwasanya itu terpisah. Sebenarnya yang telah kita sebutkan tadi. Asbiqul wudu wailul lil aqabi minan nar. Ternyata asbiqul wudu ini ucapan dari Abu Hurairah berdasarkan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan asbiqul wudu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Demikian tansis alaihi minal ladzi adrajah. Yaitu nas sendiri sharih dari siapa yang memasukkan seperti qultu ana. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia akan masuk jannah. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan wa qultu ana, dan saya mengatakan wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Nah. Yang terakhir lagi tansis ala dzalika min rawi, yaitu tansis dari rawi. Rawi sendiri, perawi dari hadis itu mentansis bahwasanya ini dari ucapan fulan. Hada min kalami fulan. Misal dari kalam Abu Hurairah, hada min kalam Az-Zuhri, dan seterusnya. Nah. Tentunya juga dengan menjamak turuq. Pembahasan berikutnya al-hadis al-mudabbaj. Apa itu mudabbaj? Hadis al-mudabbaj. Qala al-Baikuni rahimahullah, wa ma rawa kullu qarinin an akhi munabbajun fa'rifu haqqan wa antakhi. Nah. Dan hadis dan setiap qarin yang sesaman yang meriwayatkan dari saudaranya, satu sama lain meriwayatkan dari saudaranya. Jadi ada misalnya satu zaman Az-Zuhri dan Laits. Laits meriwayatkan dari Zuhri dan Zuhri juga meriwayatkan dari Laits. Ini namanya mudabbaj. Itu namanya mudabbaj. Mudabbajun an akhi dari saudaranya, mudabbajun itu namanya hadis mudabbaj. Fa'rifhu, maka kenalilah dia dengan sebenarnya haqqan wa antakhi, dan carilah dan maksud dan tuntutlah ilmu ini. Karena ini merupakan faedah yang jarang dan faedah yang bermanfaat. Qala Az-Zurqani, berkata Az-Zurqani fi syarhihi 'ala al-Baiquniyah, dalam syarahnya terhadap Manzumah al-Baiquniyah, wa ma rawa kullu qarinin, dan hadis yang diriwayatkan setiap satu zaman, satu qarin, satu sepadan, setingkat, satu zaman, ay minas sahabah, baik antar sahabat satu dengan sahabat yang lain, awit tabi'in, antara tabi'in yang satu dan tabi'in yang lain, awit atba'ihim, atau pengikut tabi'in yang datang setelahnya, atba'ihim yang datang setelahnya, an akhi, dari saudaranya, bil qasri ala lughatil masyhura fil asma'il khamsah, dengan kas tanpa iya, an akhihi menjadi an akhi dengan qasr, berdasarkan lugah yang masyhur dalam asma' al-khamsah, ay anil musawi lahum fil akhdhi an syuyukhi wa fi sinni ghaliba, yaitu yang sepadan, sesama dari mengambil pada syekh, demikian pada umur, satu umur dan sama-sama mengambil dari satu syekh. Ini ghaliban, seringnya demikian. Waqad yaktafi at-tasawi fi sanad wa in tafawatu sinnan, dan terkadang mereka mencukupkan dengan sama dari sisi sanad, yaitu sama-sama meriwayatkan dari satu syekh, dari satu guru, walaupun berbeda dari sisi umur. Nah, tapi seringnya sama syekhnya dan masih satu berdekatan umurnya. Nah,
Mudabbaj sumya bidzalika akhdhan min dibajati alwajh. Kenapa dinamakan mudabbaj? Karena mengambil dari dibajatai alwajh wa huma al-khaddan. Akan mengambil dari dua dibaj. Asal kata dibaj ai al-dhuhur, yang nampak, pembuka dari wajah. Maksudnya pipi. Kalau dikatakan dibajah al-wajh artinya pipi. Kenapa diambil dari kata ini? Karena pipi itu tasawi wa tuqabil, saling berhadapan dan persis sama. Pipi satu dengan pipi kiri dengan pipi kanan. Sawan kana al-mudabbaj biwasitatin am biduniha. Baik itu mudabbaj dengan perantara atau tanpa perantara. Misaluha biduniha, dengan contoh akan tanpa yang dimaksud. Contohnya tanpa perantara, riwayat Abi Hurairah an Aisyah. Periwayatan Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Wa riwayat Aisyah anhu. Dan demikian Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini namanya mudabbaj. Satu sama lain meriwayatkan dari saudaranya. Nah, jadi Abu Hurairah dan Aisyah sama-sama sahabat dan meriwayatkan tentunya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang atau pernah Abu Hurairah meriwayatkan langsung kepada Rasulullah SAW dengan perantara Aisyah. Demikian sebaliknya Aisyah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nah, ini namanya mudabbaj, setara, seimbang. Wa fi tabi'in, contoh dari kalangan tabi'in, riwayat Az-Zuhri an Ibnu Zubair. Riwayat Az-Zuhri dari Ibnu Zubair wa Ibnu Zubair anhu. Demikian Ibnu Zubair dari Az-Zuhri. Wa bi atba'ihim, contoh dari arba'ut tabi'in, riwayat Malikin anil Auza'i, periwayatan Malik dari Auza'i wa riwayat al-Auza'i anhu. Demikian sebaliknya Auza'i juga meriwayatkan dari Imam Malik. Wa fi atba'it tabi'in, demikian pada atba'ut tabi'in seperti riwayat Ahmad an Ibnu al-Madini, riwayat Imam Ahmad dari Ibnu al-Madini. Demikian sebaliknya riwayat Ibnu al-Madini Ali bin Abdul Madini Ibn al-Madini, dari Imam Ahmad. Wa mithaluha biha, dan contoh dengan perantara. Ada wasithah. Antaranya riwayatul Laits an Yazid bin Hadi an Malik, yaitu periwayatan Laits dari Yazid bin Hadi dari Imam Malik. Jadi Laits dari Malik tapi dengan perantara Yazid bin Hadi. Sebaliknya Imam Malik juga meriwayatkan dari Laits dari perantara Yazid juga. Wa riwayatu Malik an Yazid an Laits. Nah, ini mudabbaj bil wasithah. Mudabbaj dengan perantara. Nah, fa'rifhu ay al-mudabbaj, maka kenalilah al-mudabbaj haqqan wantaqi, ay dengan sebenar-benarnya. Wantaqi ay uqsudhu fi riwayatil aqran. Carilah terutama dalam riwayat-riwayat aqran yang sesaman satu generasi yang meriwayatkan dari satu syekh dan satu umur. Fa innahu na'un latif, karena ini jenis yang jarang. Demikian faedah yang bermanfaat dan mulia. Wa min fawaidi ma'rifatihi, di antara 7 faedah, keutamaan, manfaat untuk mengetahui hadis mudabbaj itu amnul dhann az-ziyadah fi sanad, yaitu aman dari mengira ada tambahan pada sanad. Karena asalnya periwayatan tilmid dari syekh, asalnya murid meriwayatkan dari syekh. Kok bisa kembali syekh meriwayatkan dari tilmid? Seperti Laits dari Az-Zuhri. Ternyata ada juga Zuhri meriwayatkan dari Al-Laits. Nah, contohnya misalnya Al-Laits an Malik an Az-Zuhri, dengan perantara Imam Malik. Laits dari Imam Malik dari Zuhri. Sementara Laits sendiri meriwayatkan langsung dari Az-Zuhri. Jangan sampai ada orang yang tidak mengerti hal ini, dia mengatakan yang benar Laits an Az-Zuhri, yaitu menjatuhkan Imam Malik.
menjatuhkan Imam Malik. Padahal Laits juga meriwayatkan dengan perantara dari Imam Malik. Atau jangan sampai dia mengatakan an di sini bermakna waw, atau an ini salah, yang benar waw. Sehingga dia mengatakan Laits wa Malik an Zuhri. Yaitu dua orang, dia bilang ini salah ini. Nah, padahal benar karena dia tidak tahu bahwasanya itu mudabbaj, hadisnya mudabbaj itu saling merupakan satu sama lain. Dia mengatakan salah, yang benar Laits wa Malik an Zuhri. Laits dan Malik keduanya meriwayatkan dari Zuhri, bukan Laits dari Imam Malik. Padahal ya benar demikian. Baik. Ini diantara faedah untuk mengetahui hadis al-mudabbaj. Dan berikut akan dijelaskan tentang perbedaan antara hadis qarin dan hadis mudabbaj. Demikian di antara contoh-contohnya karena waktu telah. Langsung kita cukupkan dan kita lanjutkan pada pelajaran kita fikih.